Apakah sudah terrekord, Kak? Sudah. Sudah ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini di sesi sinkronus. Sebelum kakak-kakak melakukan aktivitas tentunya yang cukup lumayan padat pada hari ini, kita awali dulu untuk bisa menyempatkan diri untuk mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan terutama bermanfaat untuk anak didik kita ya kakak-kakak sekalian ya. Baik, marilah kakak-kakak sebelum kita mulai sesi sinkronus pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar sesi sinkronus ini berjalan lancar dan tanpa hambatan satu apapun. Silakan, monggo dipimpin doa Kak. Ya Kak Eka silakan. Masih di mute Kak Eka. Kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak semuanya mengawali kegiatan pagi ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan menjadikan ibadah buat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hilda. Terima kasih Kak Emon yang sudah memimpin doa pada sesi hari ini. Baik kakak-kakak sekalian, karena mengingat waktu yang sangat sempit dan kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, mohon izin saya melakukan share screen untuk melakukan kegiatan hari ini. Apakah sudah nampak Kak? Siap, Sudah. Sudah ya Kak ya, baik. Baik kakak-kakak sekalian, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini nanti kita akan membahas atau melakukan sesi sinkronus tentang refleksi dari bukti karya. Nah kemarin kakak-kakak sekalian sudah melakukan pengunggahan bukti karya yang due date-nya tadi malam ya Kak ya. Nah alhamdulillah semua peserta di DKI 5 ini sudah melakukan hal yang terbaik ya kakak-kakak ya dari dari ada yang melakukan perbaikan sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi nggak apa-apa. Semuanya demi kebaikan kita. Karena apa? Bukti karya yang kakak-kakak unggah di PMM ini merupakan salah satu sumber belajar bagi Bapak Ibu guru yang berada di Nusantara ini gitu. Jadi ketika kakak-kakak sekalian mengunggah bukti karya ke PMM bisa diakses oleh banyak guru, itu bisa akan lebih bermanfaat lain. Baik kakak-kakak sekalian, untuk kegiatan kita hari ini nanti durasinya adalah 1 JP. Nah, baik salam sudah. Baik kakak-kakak kita masuk pada sesi ini di KSE. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Bahwasanya kakak-kakak sekalian, pada hari ini adalah hari perenungan kita dari apa yang sudah kita pelajari selama 3 bulan ini. Dan ini adalah sesi terakhir untuk kita melakukan refleksi diri dan menyiapkan diri untuk melakukan diseminasi terhadap kakak-kakak yang lain yang nantinya akan menjadi target sasaran kita. Nah, satu lagi di dalam proses perjalanan ini tentu saja banyak hal yang masih kurang di dalam diri kita. Baik saya sendiri secara pribadi maupun dari bagaimana cara melakukan penyampaian materi mungkin masih ada yang terlewat. Nah, dari sini
sampai di titik bukti karya ini kan kita sudah melakukan banyak hal, banyak materi tentang bagaimana kita melakukan suatu pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik, bagaimana cara kita memanfaatkan aset, bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran yang baik, bagaimana kita diajari melakukan suatu bentuk refleksi gitu ya Kak ya. Nah, pada hari ini kita nanti sama-sama kita akan melakukan refleksi lebih dalam lagi di dalam diri kita sehingga nantinya kita sudah mempersiapkan diri untuk bisa melakukan kegiatan diseminasi nanti lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi untuk memberikan apa yang sudah kita dapat pada sesi 3 bulan ini kepada teman-teman yang lain. Sudah siap, Kak? Siap. Siap Insyaallah. ya, Kak ya. Harus siap. Siap. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap berdiri yang tegak. Nah, nih ada suaranya nih Kak Dwi. Baik kakak-kakak sekalian, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita bersama. Ya, tidak lain lagi. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah sprint dari pagi hari ini ya, memaksimalkan fitur chat, melakukan raise hand sebelum bertanya atau mengungkapkan pendapat. Nah, jika ada gangguan teknis adalah sesuatu hal yang wajar. Baik kakak-kakak sekalian, untuk kegiatan agenda kita pada sesi hari ini, yang pertama ada pendahuluan, tadi yang sudah saya sampaikan, kesiapan pembelajaran, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar kita. Nanti yang kedua adalah refleksi, dan yang ketiga adalah penutup. Baik kakak-kakak sekalian, kita memasuki tahap pada refleksi. Baik kakak-kakak sekalian, dulu waktu kita mempelajari modul 1.1, kita belajar tentang refleksi dari framework Borton. Apakah masih ada yang ingat, Kak? W apa W? Tatang ingat Kak Tatang. Kak Tatang ingat apa? What? What? Oke. Bukan what is your name ya Kak ya, tapi what apa yang sudah dikerjakan. What? Oke, kemudian SW apakah SW? Show what? What? Lalu kenapa Show. Kemudian NW-nya? what? Now What? what? No, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu dong Kak. Beri tepuk Tanya tangan. artinya. Baik kakak-kakak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melakukan refleksi kita akan mencoba menggunakan dengan framework Borton dari what, apa yang sudah kakak-kakak kerjakan di dalam bukti nyata, kemudian so what-nya seperti apa, kemudian apa yang nantinya akan kakak-kakak lakukan dari bukti nyata tersebut. Baik kakak-kakak sekalian, dari framework Borton, dari apa, terus apa, dan sekarang apa. Dari yang kakak-kakak kemarin kerjakan pada bukti karya, monggo Kak, kita berbagi sharing session, refleksi. Dari kemarin kan ada yang mengunggah tentang video pembelajaran, ada yang mengunggah tentang berbagi praktik baik, kemudian ada yang mengunggah tentang RPP. Nah, apa yang kakak-kakak lakukan di situ? Kemudian terus bagaimana caranya kakak melakukan aplikasi, rancangannya itu seperti apa, kemudian sekarang apa. Terus sekarang pada saat kakak-kakak sudah membuat bukti karya itu, kakak-kakak mau ngapain nih sekarang, apa yang akan kakak-kakak lakukan? Monggo silakan Kak. Kita mulai dari siapa dulu ini? Kak Heru yang sudah open mic. Silakan Kak Heru. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Kepencet. Ya nggak apa-apa dah, biarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab ijab. Baik, yang saya unggah kemarin untuk bukti karya itu adalah modul ajar. Modul ajar di mana menggunakan backward design dalam artian untuk
penilaian atau asesmennya itu berada di awal, kemudian dilanjutkan bentuk asesmen seperti apa dan proses pembelajaran seperti apa. Jadi sebetulnya simpel sih. Jadi dari bukti karya yang saya upload itu adalah hasil dari pemahaman pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti PKG PJOK dan saya sangat bersyukur sekali. Kemudian terus apa? Terus apa? Dengan mengetahui tentang backward design itu akhirnya saya mencoba merancang sebuah modul yang memang sudah ada dan alhamdulillahnya saya bisa memberikan pengetahuan yang saya pahami ini kepada rekan kerja saya dulu, Kak. Kemarin kebetulan lihat tuh pas saya lagi ngupload, kemudian dia bertanya, nih apa nih modulnya kok begini. Saya terangkan ini adalah modul biasa, modul ajar biasa, cuma didesain secara backward. Backward itu apa saya terangin. Dan kemudian saya juga memberitahu dia bahwa ternyata untuk sekarang itu mapel PJOK, khususnya PJOK deh, kita tidak perlu lagi mencantumkan tuh namanya materi di modul. Cukup misalnya ini yang saya ambil adalah tentang CP-nya itu peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental. Nggak perlu kita cantumin lagi bola basket, materinya sepak bola atau permainan invasi apalah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka menghaluskan gerak fundamental itu sudah termasuk ke dalam tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Oh jadi bebas dong ngapain aja ya silakan bebas eksplorasi yang menggunakan pengetahuan yang ibu tahu gitu. Kemudian untuk rapot juga kan desainnya itu sebetulnya kan dari kita apa yang mau kita cantumkan untuk dinilai itu sudah tidak ditentukan lagi lah gitu bakunya seperti apa. Dan kemudian mungkin langkah terakhirnya adalah sekarang apa ini. Nah, what-nya adalah saya akan memberikan berbagi praktik baik lah, share ilmu yang saya punya setelah mengikuti PKG PJOK ini. Tentunya yang pertama didiseminasi dulu, diseminasi yang akan kita lakukan di September sampai Desember. Kemudian kalau itu belum cukup maka akan saya berikan untuk komunitas, khususnya komunitas kecamatan yang saya jalani sekarang di Pancoran gitu. Sebagai informasi saya kena mutasi Kak kemarin pas lagi proses ini, alhamdulillah tapi masih satu wilayah gitu. Jadi ya tetap masih masih komunitas yang lama gitu. Kemudian kebetulan juga guru seniornya banyak sekali nih. Tentunya kan memang bukan bermasalah sih, yang memang sangat perlu dibuka pola berpikirnya ini yang senior gitu. Jadi insya Allah mungkin setelah selesai diseminasi kepada rekan-rekan guru yang mendaftar di PKG, saya akan lakukan di komunitas gitu. Itu saja Kak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Heru. Betul, bagus sekali ya Kak Heru ya. Jadi dari backward design ini berarti Kak Heru sudah mengambil inti dari salah satu dari pembelajaran yang sudah kita pahami dan sudah kita pelajari tentang backward design. Jangan sampai lupa ya Kak ya backward design-nya karena memang salah satu dari penyusunan modul ajar dengan menggunakan backward design ini adalah salah satu desain yang menurut saya itu juga bagus sekali gitu. Jadi kita sudah tahu dulu arahnya asesmennya mau seperti apa, baru kita merencanakan dari suatu proses langkah-langkahnya pembelajaran untuk bisa mencapai ke tujuan dan asesmen yang kita inginkan. Terima kasih Kak Heru. Namun di sini tantangannya Kak Heru luar biasa ya Kak Heru ya. Masih harus saya juga tidak menutup mata bahwasanya untuk bisa membuka open mind orang-orang yang sudah memiliki pemahaman yang lama, kemudian kita berikan pemahaman yang baru, itu memang butuh proses, Kak. Dan saya juga sudah pernah mengalaminya dan semangat ya Kak Yuria, pasti bisa ya. Dan akhirnya beliau juga sekarang sudah membuka pemikiran terhadap saya dengan rekan saya. Jadi sekarang kita sudah bersama-sama kembali membuat satu konsepsi yang sama tentang pembelajaran PJOK itu seperti apa. Baik, terima kasih Kak Heru. Dari rekan-rekan yang lain, silakan Kak. Dari siapa dulu ini ya Kak ya? Monggo silakan Kak.
Kita di sini sesi sharing, jadi bebas untuk mengutarakan pendapat. Atau mau semuanya Kak, kita berikan open mic. Oh, ada Kak Dwi Kasminto terlebih dahulu. Silakan Kak Dwi. Baik, terima kasih sebelumnya kakak-kakak semua, Kak Hilda dan semuanya izin gitu. Eh, Tentang apa yang sudah saya lakukan dari awal hingga mencapai puncaknya pada saat ini. Mungkin kemarin saya menunjukkan dengan bukti karya yaitu praktek baik. Jadi di mana yang sudah saya lakukan dari mulai awal kita mungkin istilahnya persamaan dengan teman-teman yang lain, apa yang sudah disampaikan juga oleh Kak Hilda selaku Pasil gitu. Mungkin sedikit banyak bermanfaat Kak yang sudah saya lakukan dan saya buktikan mungkin entah mungkin sempurna atau tidaknya mungkin Kak Hilda dan teman-teman yang bisa menilai. Kalau menurut saya tentang bukti karya yang praktek baik yang sudah saya lakukan, mungkin yang pertama ya pada tahap ini saya mendisipkan tentang kegiatan praktek baik yang telah saya lakukan khususnya dalam mengimplementasi model pendidikan gerak, yaitu dengan melalui ice breaking kemarin mungkin di awal-awal gitu. Ya ini mencakup bagaimana kita melakukan, bagaimana kita mengorganisasi siswa, serta memberikan edukasi, oh ternyata melalui ice breaking atau model pendidikan gerak diimplementasikan kita bisa gitu dengan anak-anak gitu. Jadi merangsang mungkin motorik awal sehingga anak-anak ini mampu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mungkin dengan materinya apa disesuaikan pada jam saat itu guru mengajar. Terus kalau terus apanya mungkin di sini saya menganalisis. Jadi bagaimana kegiatan ini untuk mempengaruhi siswa dalam belajar, apa yang sudah mereka dapatkan gitu, apa yang mungkin mereka bisa ambil gitu. Jadi dalam konteksnya siswa dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan gitu. Mungkin dari awalnya bagaimana dia melakukan permainan tersebut hingga pada finishingnya. Terus untuk yang ketiga mungkin sekarang apa yang harus kita lakukan atau saya lakukan mungkin dengan kemarin praktek baik, yaitu dengan merencanakan langkah-langkah berikutnya, yaitu untuk meningkatkan mungkin melanjutkan praktek baik yang sudah saya lakukan, ya mungkin termasuk seperti perbaikan atau pengembangan lebih lanjut, yaitu berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Mungkin itu saja Kak Hilda yang dapat saya utarakan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dwi Kasminto. Sebelum ditutup mic-nya, izinkan saya bertanya lagi Kak. Dari kemarin kan Kak Dwi melakukan bukti karya itu kan ice breaking kerak telur ya Kak, kalau nggak Ya, salah. betul. Nah, dari melakukan ice breaking kerak telur itu kan kemarin yang Kak Dwi lakukan kan menggunakan siswa kelas 4 ya Kak ya? Kelas 2. Oh kelas 2, Kelas baik. 2. Berarti apa yang menjadi ada nggak Kak tantangan-tantangan pada saat Kak Dwi melakukan ice breaking kerak telur tersebut? Ya, untuk tantangan jelas ada gitu. Mungkin dibandingkan untuk kelas tinggi, kelas rendah ini baru pertama mungkin dia. Jadi saya memerintahkan siswa tersebut dengan inisiatif ada kata imbuhan kerak telur. Apabila tidak ada imbuhan, jangan diikuti. Tapi anak ini nah berpikir dia juga bagaimana untuk mengingat, bagaimana dia untuk mengumpulkan atau mengatakan hal tersebut. Jadi bisa terkecoh begitu Kak Hilda. Baik, baik. Mungkin kakak-kakak setuju nggak Kak? Kita coba dulu kerak telurnya Kak Dwi biar bisa menjadi suatu inspirasi buat kita. Boleh Kak? Boleh? Setuju Kak? Boleh buat Oh, sarapan. Boleh, betul. boleh, boleh, boleh. Silakan Let's go, let's go, let's go. buat sarapan. Silakan Kak Dwi, gimana nih? Nanti kita bisa aplikasikan ke teman ke Sebentar anak-anak kita. Kak, coba bisa nggak? Kita sarapan kerak telur. Mana ini mana? Aduh. Muncul.
Oke, bisa dilihat Kak. Sudah Kak? Sudah berjalan Kak? Sudah Kak? Iya. Istirahat di tempat dan baik. Selamat pagi anak-anak. Kita nggak mempraktikkan aja Kak Dwi? Mulai untuk olahraga. Kerak telur. Mari kita berdoa menunjukkan kepala di bawah. Doa tidak boleh. Sudah siap doa? Berdoa semua. Mulai. Doa selesai. Baik. Muridnya ini kan kami ya Kak, muridnya ya Kak. Pembelajaran Bapak mau lihat Kenapa Kak? semangat. Langsung praktek atau lihat videonya Kak? Langsung praktik aja Kak. Langsung praktek aja Kak Dwi. Iya. Langsung Oke, praktek siap-siap, langsung praktek. ikut kami. Oh, langsung praktek. Boleh ya Kak Dwi. Ya, Jadi sebentar. nanti biar bisa menginspirasi kita semuanya. Ya, sebentar. Hadiah spesial dari Pak. Sampai dia bisa nanti foto. Oke, siap ya, konsentrasi. Gerak telur, pegang pundak. Ayo, gerak telur, pegang mata. Pegang rambut. Nah, siapa yang pegang rambut? Duduk. Ya, duduk. Kak Emot, Kak Emot. Ya, duduk. 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 Kak Emot duduk Kak Emot. Kak Emot udah kalah. Aduh, pegang mata. Ya, nih, siap. Masih pegang mata. Yang keluar. Ayo kerak telur. Gerak telur, pegang telinga. Oke. Baik, cukup Kak Dwi. Ya, baik. Terima kasih Kak Hilda. Mantap, mantap. Pegang mata, bergerak. Luar biasa sekali. Jadi kalau kakak-kakak untuk ice breaking kerak telur bisa ini ya Kak ya, bisa kita aplikasikan kembali nanti di dalam proses suatu pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Dwi ya sudah melakukan berbagai bukti karyanya. Baik, kemarin modul ajar sudah berbagi praktik baik sudah. Kemarin ada yang mengunggah tentang praktik pembelajaran Kak. Monggo silakan Kak, ada perwakilan untuk praktik pembelajaran. Kemarin sepertinya ada antara Kak Ratman dengan Kak Kurnia. Kak Ratman ada ini Kak Ratman? Ada Kak, ada. Boleh. Silakan boleh berbagi refleksinya Kak tentang kemarin video pembelajaran kemarin Kak. Ya, kemarin itu saya lakukan pembelajaran SEM, Kak Hilda. Tadi awalnya sih pembelajaran saya ganti dengan SEM. Saya coba untuk langsung hari itu juga saya share, ternyata memang disepakati, disetujui. Tapi memang kendalanya adalah bahwa mereka baru pertama kali belajar bagaimana menjadi seorang panitia kecil, kemudian bagaimana mereka mengatur semua pertandingan hadang yang mereka yang jadi wasit, yang jadi pemainnya, kadang-kadang juga ada yang jadi ketua panitia, ada juga yang jadi kepala sekolah. Jadi ketua panitia memberikan sambutan, kepala sekolah membuka acara, kemudian juga dari mereka ada yang jadi wasit dari pemain. Ternyata memang mereka baru pertama kali, artinya ya semaksimal belum, tapi minimal mereka sudah mencoba untuk saya implementasikan ke anak murid apa yang saya dapat. Jadi mereka juga sudah sangat antusias ya, ada spotornya, bahkan mereka pakai drum band juga. Nah, ini mungkin perlu memang memang perlu pengertian yang aktif ya terhadap peserta didik supaya apa yang saya sampaikan, apa yang saya arahkan kepada mereka itu bisa dimengerti. Kebetulan kelas yang saya ambil ini adalah kelas 6 yang mungkin sudah pemikirannya agak lebih mengertilah dengan apa yang saya sampaikan.
kendala yang saya alami bagaimana untuk saya menyampaikan mereka tulis, kemudian yang mereka tulis itu tidak semuanya saya sampaikan tuh. Jadi ya wajarlah mungkin karena masih dalam pembelajaran. Misalnya saya tulis A, mereka ada yang nggak ditulis, ada yang ditulis, jadi semuanya dia gitu loh. Nah ini mungkin buat perhatian kita semua bagaimana mengarahkan peserta didik itu lebih intens lagi kepada mereka supaya kita tidak sepenuhnya memberikan harus ini enggak, tapi memang sekemampuan dia itu seperti apa itu perlu perlu kita perhatikan kembali gitu. Seperti itu aja Kak, refleksinya mungkin nanti ada dari tambahan dari teman-teman model pembelajaran STEM itu seperti apa yang sudah dipraktekkan oleh teman kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Hila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ratman. Baik, untuk Kak Ratman kemarin, bagaimana antusias anak-anak Kak Ratman di dalam proses melakukan STEM? Apakah memang biasa aja antusias siswa atau malah sebaliknya Kak Ratman? Ya, kebetulan praktek pembelajaran yang saya tampil itu hadang. Memang hadang ini sudah menjadi olahraga tradisional, sudah menjadi eskul di sekolah saya. Jadi untuk permainan hadangnya antusias Kak. Kemudian juga untuk supporter juga antusias. Mereka juga semua kelas turun ke lapangan. Tidak ada yang diam, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang bercanda, semuanya konsentrasi. Bahkan pada saat pembagian hadiah juga mereka juga sangat antusias. Pialanya sampai diangkat segala macam. Ya pokoknya secara keseluruhan antusias Kak. Baik, terima kasih. Berarti untuk melakukan suatu pembelajaran dengan model sport education model ini juga bisa memberikan pemahaman baru, kemudian semangat baru dalam model proses pembelajaran PJOK yang lainnya ya Kak ya, Ya, betul Kak. seperti yang sudah kita lakukan biasanya di kelas kita memberikan materi, mereka melakukan meskipun dengan cara yang monoton gitu, dan ternyata STEM ini juga bisa membukakan kembali inspirasi kepada kita, kepada anak-anak bahwa pembelajaran itu sangat begitu menyenangkan. Baik, terima kasih Kak Ratman. Mohon Kak, ada lagi Kak nih Boleh, pada saat silakan. saya memberikan ini, Kak, Pak, saya jadi ini aja Pak, saya jadi ini aja Pak. Nah itu yang saya membuat semangat ketika saya memberikan pembelajaran STEM ini loh. Artinya ada inisiatif dari mereka. Saya jadi kepala sekolah ya Kak, Pak. Saya jadi ketua panitia, Pak. Saya jadi MC Pak. Nah ini yang membuat saya semangat sehingga membuka pikiran saya. Ayo anak muda semua, apalagi gurunya gitu lebih semangat. Makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ratman. Dan menumbuhkan dengan VOC-nya ya, yang kata Kak Heru, VOC-nya sudah tumbuh, voice, choice, ownership-nya, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ratman. Baik, untuk berbagi praktik pengajaran, kemarin ada beberapa yang sudah mengupload. Silakan Kak yang merasa mengupload kemarin video pembelajaran Kak. Boleh kita sharing session Kak? Sepertinya kemarin ada Kak Kurnia ya kemarin ya. Silakan Kak Kurnia. Ya, terima kasih Kak Hilda atas kesempatannya. Kalau saya itu kemarin membuat praktek pembelajaran tentang permainan sepak bola. Ya, permainan sepak bola yang saya garap dari berpacu dari LMS gitu ya. Saya praktekkan itu yang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, yang pembelajaran tentang berdiferensiasi, lalu saya kembangkan yang di sebenarnya isu-isu yang sosialnya ya Kak, yang saya campur penyetaraan ya dengan teknik pembelajaran penyetaraan, itu bagaimana anak-anak sampai mereka komen di di akhirnya itu ya kalau bisa cewek-cewek kalau mau main sepak bola sama cewek-cewek gitu, jangan dicampur gitu kan. Terus sama saya juga praktik pembelajaran itu menginikan asesmen otentik ya. Maksudnya ada rubrik penilaian di akhir pembelajarannya dan pembelajaran bermain sepak bola yang sebenarnya walaupun dimodifikasi gitu ya Kak. Hanya 9 orang gitu, padahal kan enggak 9 orang gitu. Terus apalagi ya Kak.
ke terus apa, terus apa, yaitu saya mau membuat, maksudnya membuat, pembelajaran saya tuh lebih menyenangkan lagi. Dengan saya ikut di PKG ini banyak banyak, pikiran saya tuh terbuka dengan, oh ini, pembelajaran itu tuh nggak hanya monoton ini aja loh, bisa diganti loh, bisa diubah loh, bisa dibikin loh semenarik mungkin, seseru mungkin gitu. Walaupun memang pasti ada yang, saya masih mensiasati gini Kak Hilda, gimana caranya saya biar nggak nunggu gitu, anak-anak nggak nunggu lama gitu, nggak saya yang, ngoceh lama-lama juga gitu. Tapi mereka saya kasih instruksi, mereka lakukan sendiri, mereka bikin, pembelajaran yang menyenangkan sendiri gitu, tanpa harus menunggu lama-lama. Itu yang masih, sampai sekarang tuh saya terus berpikir kalau saya mengajar, ini gimana ya caranya? Sampai halnya ya udah sebelum kita pemanasan itu pemanasannya nggak yang hanya stretching terus lari saja, tapi dengan ice breaking gitu. Makanya kemarin ada ice breaking yang mari main-main, hey hey gitu. Itu sih dengan kemarin tuh, inisiatifnya dari saya terpacunya dari Kak Dwi gitu, "Wah Kak Dwi aja bisa, saya nggak bisa." Akhirnya cari-cari di Google gitu kan, gimana ya permainannya yang cocok untuk anak-anak SMA gitu kan. Anak-anak SD kan banyak ya Kak kalau anak-anak SD ya, cuman kan kalau anak SMA, "Apaan sih lu Bu?" Gitu kan. Mikirnya kalau dikasih ice breaking anak-anak SD gitu. Jadi apa ya yang mengacu maksudnya yang, setelah ice breaking ini ditanya, "Ini apa loh gunanya ice breaking ini buat apa?" Gitu. Itu sih kalau sekarang ya itu tadi, saya mau bikin pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, nggak monoton gitu dan nggak banyak waktu nunggu untuk mereka, yang nggak banyak saya ngocehnya. Pokoknya gimana caranya pembelajaran yang nanti akan saya buat itu lebih menarik lagi, lebih yang nggak mereka bikin, alasan, "Bu, saya mens, Bu, saya, sakit, Bu, saya ini." Jadi mereka nggak ikut olahraga. Itu aja sih Kak Hilda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kurnia, luar biasa sekali. Beri aplaus dong untuk Kak Kurnia. Baik Kak Kurnia, saya juga karena kita di sini sama-sama belajar Kak Kurnia ya. Saya juga banyak sekali mengambil ilmu dari Kak Dwi ya Kak ya. Dari caranya bagaimana cara duduk gitu. Saya sampai bilang ke kepala sekolah untuk mengundang Kak Dwi ke sekolah saya untuk menjadi suatu pemateri ice breaking di sekolah gitu. Cuman ini memang belum tembus. Sabar ya Kak Dwi ya. Sebentar lagi kan dapat surat cinta dari kami gitu. Baik. Baik Kak Kurnia, jadi tadi Kak Kurnia untuk isu-isu eksklusivitas, isu-isu gender sudah diangkat, diferensiasi sudah diangkat, dan tentunya saja dari kemarin yang Moska Moston, masih ingat Kak? Yang gradasi spektrum warna di dalam proses pembelajaran, nah itu juga sudah termasuk ke situ gitu ya Kak ya. Jadi kemarin pada saat saya melihat dari bukti karya Kak Kurnia, di sini sudah terlihat bagaimana isu gender ini sudah ditepiskan gitu. Meskipun ada komentator di belakang ya Kak ya, namun kemarin mungkin bisa Kak Kurnia berikan suatu pemahaman gitu bahwasanya proses pembelajaran ini kita belajar bersama, saling belajar gitu. Cuman memang kalau yang namanya sudah di lapangan, sudah bergerak, itu terkadang sulit juga ya Kak ya untuk kita bisa melakukan controlling gerak agar tidak perempuan dan laki-laki bertuburan kayak gitu. Apalagi kan permainannya di sepak bola. Tapi nggak apa-apa Kak Kurnia sudah mencoba dan itu sudah luar biasa sekali, sudah bagus sekali gitu. Tetap semangat untuk melanjutkannya Kak. Baik, nah saya baru mau menyapa Kak Tatang nih. Ternyata Kak Tatang sudah terpanggil oleh oleh intuisi saya gitu. Karena ini Kak Tatang ini istimewa banget ya Kak Tatang ya. Wow. Boleh nanti diceritakan ya Kak Tatang ya bagaimana perjuangannya sampai jam 11 malam kita masih WA-an. Silakan Kak Tatang yang melakukan refleksi hari ini. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Sebenarnya saya raise hand itu pengen berhubungan dengan kan kita refleksi ya hari ini ya. Jadi kita belajar sama-sama. Sebenarnya nanti
Oke lah, saya cerita dulu tentang apa yang saya buat kemarin tentang bukti nyata. Jadi saya tuh buat refleksi, tapi saya buat video. Nah ceritanya, jadi kalau Kak Hilda tadi sampaikan, jadi saya sampai 2 kali ya Kak Hilda ya, saya diperbaiki. Terima kasih banyak, luar biasa ya, itu ilmu buat saya. Jadi nggak ada rasa apapun Kak Hilda, jujur saja terima kasih banyak, luar biasa, itu ilmu buat saya. Nanti kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi, karena alasan saya sih ke Kak Hilda karena faktor U aja kali ya. Jadi alasan aja gitu. Padahal mah mungkin emang masalah aja. Alasan klasik itu. Ya, jadi saya tuh sampai 2 kali Luar perbaikan, biasa. terutama masalah tampilannya ya. Jadi tampilannya memang harusnya lebih fokus. Misalkan saya kan ambil refleksi model tentang, kalau nggak salah tuh makna apa ya yang itu tuh, lupa, makna aksi gitu ya. Kalau nggak salah tentang model refleksi itu. Jadi maknanya, situasinya apa, maknanya apa, aksinya apa gitu. Jadi termasuk yang saya masukin situasinya itu banyak. Jadi akhirnya saya pikir, aduh ini yang mana ya, semua penting. Jadi saya coba masukin semua. Akhirnya ya mungkin sedikit acak-acakan, sehingga diperbaiki sama Kak Hilda, dikasih masukan, oh ini aja lebih konsen di situasinya apa dulu semua, kemudian apa maknanya apa, aksinya apa. Seperti itu mungkin kurang lebih ya. Jadi saya refleksi tentang komunitas belajar yang kemarin. Kenapa saya refleksi itu? Karena saya pikir penting sekali wadah kita sebagai guru olahraga itu sangat penting, mempunyai wadah yang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sisi lain saya sedikit sedih juga kadang-kadang. Komunitas MGMP PJOK itu kadang-kadang dipandang sebelah mata dibanding dengan komunitas yang lain. Kalau MGMP yang lain kayaknya kalau kepala sekolah nih ada kegiatan ini langsung tanpa apa gimana. Tapi kalau MGMP PJOK itu kadang-kadang suka kepala sekolah tuh nganggap remeh gitu. Kadang-kadang paling itu ngumpul-ngumpul doang, ngopi-ngopi doang, ujungnya nggak ada isinya. Kadang-kadang itu yang saya sedih gitu. Maksudnya dengan refleksi itu saya berharap kedepannya MGMP PJOK itu ya memang real membuat suatu terobosan, membuat satu istilahnya hasil produk yang bisa bermanfaat untuk teman-teman komunitas di MGMP. Sebenarnya itu yang saya ingin lakukan. Kemudian terus sekarang apa ya, minimal saya berbaginya ya kemarin minimal dengan obrolan-obrolan dulu kecil dengan teman-teman dulu yang terdekat, komunitas yang terutama komunitas sekolah, intinya kan yang terdekat dulu, masa kita kasih yang jauh dulu, yang sementara yang di sekolah sendiri nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi dengan teman, kemudian dari teman tuh nanti ya menular lah, oh ini gitu. Termasuk saya coba sekarang ya termasuk ke tingkat yang wilayah tingginya, saya udah berkomunikasi, nanti kita bikin acara lah gitu, kita berbagi sama-sama, mudah-mudahan ada yang bisa diambil, karena jangan sampai komunitas MGMP PJOK itu ya hanya kalau ketemu ngopi nggak ada yang dihasilkan. Maksud saya nggak salah sih dengan ngopinya ya, tapi maksudnya ada yang dihasilkan. Itu Kak tentang refleksi yang saya buat untuk produk nyata atau hasil karya. Terus yang kedua tadi saya pengen nanya nih sebenarnya untuk masalah yang tadi ice breaking kakak-kakak semua. Jadi saya pengen tahu refleksi dari kakak-kakak semua khususnya untuk jenjang yang tinggi kakak-kakak. Jadi saya lihat kan ada fenomena ketika kalau di SD mungkin ice breaking itu anak akan mengikuti dengan baik. Tapi untuk yang tadi kan ya sebenarnya udah nyerempet-nyerempet kan. Termasuk ini pertanyaan saya dengan kamu nih karena sekamar gitu. Padahal kalau untuk kayak SMK, SMA itu ice breaking kadang-kadang anak-anak udah malas Kak. Jujur aja, coba mungkin tanya deh. Jadi mungkin perlu ice breaking yang memang cocok sebenarnya yang kayak gimana untuk diperlakukan di tingkat yang lebih tinggi. Mungkin ada refleksi dari kakak-kakak semua, terutama yang
mengajar tinggi, atau misalkan yang di bawah juga Kak Dwi, misalkan Kak Dwi kan ini masternya ice breaking nih, bisa memberikan masukan, ice breaking buat tingkat tinggi itu yang kayak gimana biar menarik gitu. Kadang-kadang kalau yang udah ini emang SD Pak katanya, ini kayak anak SD Pak gitu. Anak SD suka disalah-salahin Kak Dwi. Nggak apa-apa, dimaafin. Oke, itu aja Kak Hilda, mohon izin itu sekalian minta tanggapan, jadi biar ada masukan juga untuk ice breaking di tingkat yang lebih tinggi gitu. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tatang. Monggo Kak Dwi, silakan langsung dijawab Kak Dwi. Kalau ini sumber belajarnya dari Kak Dwi nih. Saya juga butuh ilmu dari Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Nyari mic susah. Baik, Kak Tatang dan kakak-kakak semua. Mungkin saya jangan dibilang master gitu. Saya juga masih banyak belajar juga gitu. Mungkin apa yang saya lakukan mungkin bisa dapat memberikan solusi buat Kak Tatang khususnya dan teman-teman yang lain yang di tingkat lebih tinggi gitu. Ya salah satu awal itu adalah mimik kita sebagai seorang guru. Nah, bagaimana kita untuk membuat seolah-olah murid itu melihat satu fokus ke titik, yaitu seorang gurunya tersebut. Nah, kalau keduanya mungkin bagaimana kita menyikapi murid tersebut. Murid kita seperti apa sih karakternya? Mungkin kan kalau anak utara dan anak pusat, anak barat, apalagi anak selatan ya, yang notabene anak-anak kokai semua gitu. Ya mungkin kalau dengan permainan kita berbeda ya, khususnya dengan SD Kak Tatang mungkin bisa dengan melakukan ya stimulus dulu lah, kayak membuat yel-yel begitu Kak Tatang, jadi untuk memancing rasa, nanti baru kita dikitkan mungkin dengan seperti pemanasan gitu, pemanasan mungkin seperti halnya lari keliling, tapi dia menggunakan nanti anak-anak bisa membuat satu formasi ya gitu, mungkin bisa satu seperti membuat patung pancoran gitu, dua mungkin seperti tukang ojek gitu. Jadi tiap pos-pos tersebut berdasarkan formasi tersebut berbeda-beda setiap kegiatannya, mungkin dari lari, terus apa Scott jam, atau terus kegiatan yang lain. Katakan yang ketiga formasi tiga apa nih, lampu merah gitu, anak-anak membentuk lampu merah, yaitu bersusun dari yang tinggi, yang sedang, dan yang kecil jongkok. Terus yang empat misalkan apa ini, membuat perahu gitu, formasi perahu. Jadi disesuaikan aja Kak Tatang, kalau aku dulu ya gitu pengalaman saya. Jadi yang pertama yaitu dari seorang gurunya tersebut dulu, mungkin dengan mimik yang lucu atau bagaimana gitu, sehingga anak-anak ini oh iya mampu meraih daya tarik terlebih dahulu gitu. Jadi nanti guru tersebut untuk melangkah lebih lanjutnya lebih mudah. Mungkin itu Kak Tatang dan kakak-kakak yang lain, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, Keren, Kak Dwi, keren. Mantap memang. Master. Baik Kak Dwi, sebelum Kak Kurnia bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu Kak Dwi tentang ice breaking juga. Jadi Kak Dwi, ketika kita melakukan ice breaking, misalkan nih saya udah pernah mencoba Kak Dwi, misalkan seperti halnya tepuk kayak gitu kan Kak. Nah, tapi semangatnya anak, kita sudah mencoba untuk mencairkan suasana, namun masih belum berhasil gitu Kak. Bagaimana solusinya ya Kak Dwi ya? jadi bahan solusi lagi. Nah itu dia tadi Kak Hilda, mungkin di awalnya itu dari seorang gurunya tersebut ya, bagaimana dia mampu untuk melihat karakter dari peserta didik tersebut. Maka yang tadi di awal saya sampaikan, mungkin anak selatan, anak barat, anak itu notabene berbeda-beda ya. Tapi kalau di saya ya alhamdulillah masih bisa gitu untuk mengikuti gitu. Jadi apa yang diinstruksikan oleh guru tersebut, bagaimana sih ini anak mosok kita belajar atau mengajar dari katakan dari udah berapa tahun, mosok nggak bisa menilai seorang karakter anak tersebut sih Kak Hilda gitu. Bullshit lah kalau kita nggak tahu ya, terutama dari karakter dulu anak-anak ini kita seperti apa gitu. Mungkin nggak tahu juga ya kalau saya pecahkan di sekolah Kak Hilda apakah bisa pecah atau enggak gitu. Aku harapannya sih bisa boom gitu untuk setiap anak-anak yang aku ajarkan ice breaking. Mungkin kalau dulu aku pernah sebelum di negeri di sekolah swasta, mungkin apaan sih gitu awalnya gitu, apaan sih Pak gitu, nggak
kita nggak seneng gitu. Tapi dengan dikit demi sedikit karakter anak, oh ini maunya seperti ini. Kalau anak Chinese gitu, anak yang Chinese juga kan ada yang high class, middle, low gitu. Nah kita harus bisa, nggak mungkin kita berat gitu katakan satu pola yang sama, nggak bisa. Jadi bagaimana seorang guru tersebut jadi untuk mampu mengadaptasi ke peserta didik, Kak. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dwi. Silakan Kak Kurnia. Iya, izin menambahkan Kak, sebenarnya benar kata Kak Dwi. Kalau saya setuju Kak sama Kak Dwi, kalau kita mau melakukan ice breaking itu dari gurunya dulu. Di awal gurunya harus yang benar-benar apalagi SMA ya Kak. Saya nih Kak Tatang. SMA apalagi di Jaksel yang tadi Kak Dwi bilang anak-anaknya yang mager awalnya. Tapi ketika kitanya udah ceria duluan, ayo anak-anak kita kita akan bermain gitu kan. Bermain apa Bu? Main tupai pemburu. Nah itu waktu saya main tupai pemburu Kak, itu anak-anak ya cuman larinya cuman kanan kiri Kak Dwi ya, kan harusnya ya, bebas. Sebenarnya yang saya mau ini adalah depanan gitu kan biar dia bergerak. Tengah, ya nyari ini tempat. Ya, dengan maksudnya gini, instruksi dari gurunya itu sendiri dengan kalau misalnya kita, oke anak-anak kita main tupai pemburu ya, kan cuma gitu doang ya. Jadi anak-anak tuh nggak semangat. Cuman kalau memang gurunya yang, ayo hari ini kita main ini ya, main ice breaking tupai pemburu. Dengan clue-nya kalau misalnya saya bilang kebakaran, satu orang berpindah cari rumah baru, misalkan seperti itu, gitu kan. Terus clue-nya lagi, saya tambahkan lagi clue-nya gitu kan. Clue-nya lagi kalau memang saya bilang kebakaran, cari rumah barunya harus nyebrang, nggak boleh samping-sampingan. Nah itu kan ntar wow, nah itu udah pecah ya Kak Dwi ya kalau misalnya kalau saya sih kayak gitu. Terus kalau yang di SMA Kak Tatang sama kayak misalkan kemarin saya main, ayo main-main, hey, itu kan kayak anak SD ya. Nah di anak SD itu ada namanya rujak, apa ya namanya? Permainan rujak buah kalau nggak salah deh Kak Dwi, kalau untuk anak SD. Jadi dia sama juga lari, terus pakai peluit, terus apel, misalkan bentuk 3 orang gitu. Terus lari lagi, bunyi peluit lagi, rujak, abang tukang rujak gitu kan, diteriakin. Jadi maksudnya di ini aja sih di apa ya namanya, dimodif aja gitu. Kalau di SD tuh ada gitu, tukang rujak dia lari, terus dibunyi peluit, nanas bentuk 8 orang kumpul kelompok. Nah kemarin makanya dibikin mari main-main buat lingkaran tuh oke kalau misalnya saya bilang buat lingkaran 8 orang. Nah, kan kalau anak SMA udah ini ya Kak, udah udah ngerti kalau dibilang 8 orang langsung. Nah kalau yang di SD mungkin dibikinnya dengan menyenangkannya dengan buah-buahan, dengan makanan dan segala macam. Itu sih Kak Tatang. Ya, Kak Tatang kita belajar sama Kak Dwi Kak Tatang. Untuk sekalian yel-yel kita. Mungkin belajar lebih gila lagi kali. Nah gitu maksudnya. Nah itu intinya, belajar lebih gila lagi pura-pura ya. Benar-benar. Baik, terima kasih sekali. Sangat seru sekali pembahasan refleksi kita hari ini ya kakak-kakak ya. Baik, namun waktu yang tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama, nggak apa-apa. Tapi dari hasil refleksi ini kita semuanya sudah paham dan mengetahui secara diri pribadi terutama ya kak ya, dari apa yang menjadi kekurangan kita dan bagaimana cara kita melakukan perbaikan. Kemudian kita juga sudah menyiapkan selanjutnya apa nih yang akan saya lakukan gitu. Semoga bukti karya yang kakak-kakak sudah upload di dalam PMM di YouTube itu nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru lain di seluruh bumi ini ya kak ya, karena kalau YouTube kan cakupannya sangat luas ya kak ya, satu bumi gitu. Jadi nanti semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Baik kakak-kakak sekalian, dengan berakhirnya kita pada sesi sinkronus hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, selama 3 bulan saya sudah membersamai kakak-kakak sekalian, dan hari ini adalah hari sesi terakhir kita di tatap Maya Sinkronus. Jadi untuk pembahasan modul ya kak ya, karena memang di LMS sudah selesai kita di modul 1, modul 2, modul 3, dan bukti karya. Sehingga nanti kita akan hanya bertemu kembali
pada sesi penyamaan persepsi tentang pengenalan LMS yang nantinya kakak-kakak sekalian akan bersiap untuk menggantikan saya menjadi seorang fasilitator diseminasi. Gitu ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak sekalian, saya banyak kurangnya, saya banyak belum bisa memaksimalkan dari kakak-kakak sekalian. Saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya berikan pada sesi selama 3 bulan ini bisa bermanfaat sedikitnya, bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk diri kakak-kakak sekalian dalam mengembangkan diri di dalam melakukan pembelajaran PJOK untuk peserta didik kita. Gitu. Baiklah kakak-kakak sekalian, marilah kita akhiri dari sesi sinkronus ini dengan mengucap syukur bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Oke, alamin. sebelum ditutup Siapa kita? ada Kak Emot, silakan Kak Emot. Kelas 5. Siapa Siapa kita? kata KI5? Gak ada obat. Baik, ada Kak Dwi latihan di kamar ya Kak Dwi. Kak Emot, sebentar. Kak Emot mau ngomong. Iya, silakan Kak Emot. Masih di mute Kak Emot? Punya saya mau ngomong nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berduaan. Yang saya hormati Kakak Hilda, juga kakak semuanya. Kakak Hilda, mohon maaf teman-teman, kakak-kakak, saya izin mewakili dari kelas kita. Baru kepikiran gitu Kak Hilda. Saya izin mewakili teman-teman di kelas ini apabila di dalam perjalanannya dari awal sampai dengan akhir, dari kita ada perbuatan atau ada kata-kata atau ada itu candaan yang atau apalah dan lain hal yang merupakan hilap dan alfa, kami juga mohon maaf dan tidak disengaja, dan itu pun kita seru-seruan aja gitu. Memang seru dan pengennya sih kalau misalkan saya pribadi lanjut gitu, saya sih berharap tidak lanjut. Berarti kita bisa bareng-bareng gitu, kita bisa bareng-bareng lanjut gitu dengan Kak Hilda, supaya nanti kita apa yang menjadi kekurangan kita bisa bertanya kepada Kak Hilda yang sudah punya pengalaman membimbing kita. Itu Kak Hilda, sekali lagi saya mewakili teman-teman di kelas ini, kami mohon maaf juga kepada Kak Hilda gitu. Itu yang kedua, teman-teman, kita yang full belajar itu kan hari ini ya. Nanti mungkin kita keluar ke aula itu kita pakai jaket semua supaya ada bedanya gitu dari kelas kita, gitu kan? Nah, terus yang bajunya gimana bajunya Kak Emot? Kenapa? Bajunya. Bajunya. Bebas baju. Atau kaosnya mau pakai kaos. Nah, pakai kaos itu. Kaos yang itu besok aja. Kenapa? Kan besok Ya gak itu ada. nggak usah dibreng-brengin juga bagian itunya, astagfirullah. Masih kerikot nih. Jaket lebih keren. Masih kerikot. Enggak dong. Itunya aja, Kalau jaketnya besok aja. nggak ada materi Kak Yuli. Materinya Oke, hari ini kita mungkin pakai kaos kelas dan jaket kelas aja kali ya Kak ya. Nah besok boleh bebas gitu. Kak, saya nggak bawa ya Kak, izin. Kakak Yuli. Bilang. Yang nggak usah pakai teman berarti. Baik kakak-kakak Kalau murid sekalian, disuruh pulang. nanti kita mungkin bisa ngobrol di luar dari sesi rekaman. Jadi kita tutup dulu dengan sesi foto dulu ya Kak ya, boleh Kak? Oke, karena kita sudah merdeka Kak, berarti kita posenya gimana nih Kak? Merdeka? Oh, freedom. Oke, siap. 1, 2, 3, cheers. Oke, satu gaya lagi Kak. Oh, Kak Ari. Gimana lagi nih Kak? Oke, gini Kak. Love ya. Oke, siap. 1, 2, 3, cheers.
Asik. Baik kakak-kakak sekalian, terima kasih atas waktunya. Selamat sarapan pagi semuanya. Sampai bertemu nanti di sesi luring kembali. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sarapan semuanya.